ini juga menjadi pemimpin umat muda Indonesia. Terima kasih Pak, hari ini kita murid sama murid bisa ketemu murid. Pasti Bapak di sini saya bangun untuk dukungan para kita. Tolong dukungan, tolong maksudnya mudah-mudahan ini juga ada rasa pembina pengawas masyarakat di sini. Karena saya juga tugas sebagai ibu, beliau juga tugas sebagai negara. Saya yakin itu badan itu batin itu tidak boleh berpisah, mencintai. Kalau tidak kenal dengan saya, gimana? Mau nanti usahakan perkenalkan ya sama kita. Saya sudah berjuang sudah 10 tahun dari jadinya sewa, disewa orang. Nah, sampai sekarang kita mendapatkan kebebasan, dapat beli sebuah rumah yang dulu di sini 10 kali 10 kali 20 kita bersemangat dan berjuang. Sekarang sudah menjadi wihara karena kita di NB kita izin wihara sesuai dengan undang-undang negara. Maka di depan akan membaik juga waktu membangun yang berizinkan kita waktu persemian diizinkan tanda tangan oleh menteri. Ini saya memberikan keyakinan kepada umat kita di Indonesia supaya punya umat sampai anak cucu, jangan sampai ibu pindah kemana-mana. Anda boleh pindah sama kita, jangan kemana-mana. Anda akan kasih dengan gimana? Maka di sini Anda bangun, Anda kasih guru kami, Anda mungkin Anda bawa adalah sebagai ketua pemerintah nomor 1 saya wakil. Walaupun saya bangun ketika satu saya kalau ada di Indonesia, beliau bisa sungguh dengan tanda tangan bahwa sebagai pemerintah saya untuk Indonesia, bukan hanya untuk Indonesia cuma ucapan di hati kami. Mudah-mudahan titipan kami ini kebaikannya. Maka ini kita sesuai walaupun kami punya lahan sekecil begini dan jadi hati tidak sekecil. Nah, maka hari ini ada pendapatan ulang tahun. Apa kebaikan yang kami ingat tidak akan laksanakan. Nah, sebagai ulang tahun juga ada ulang tahun karena dilaksanakan. Nah, keinginan ya sama itu berpikir hidup kami. Nah, hidup kita dan keadaan kita tidak berbuat apa-apa. Nah, acara Sapula itu banyak menu sekali yang akan bisa meraih. Hidup sederhana enak banget sebenarnya saya. Daripada kita salah jalan. Kalau kita salah jalan, sebenarnya jalan pertama kita yang suka salah, betul? Salah belok, betul nggak? Sering tidak salah belok. Salah pikir, salah. Salah order. Salah perbuatan. Itu doang salah nggak jauh-jauh. Tidak ada jalan yang salah benar-benar. Yang tidak yang salah belok, betul nggak? Sudah diuji, KM berapa? Kita ingat pada pikiran, kenyataannya begitu. Selalu hidup tidak akan habiskan, betul nggak? Sebetulnya di HP apa sih? Yang ibu apa sih ngomong di HP itu? Ibu apa sih? Ada satu ibu deh, ibu sini. Ibu apa yang kita bingung? Tanya dia, jangan tanya. Ibu seri yang ada di HP itu, nggak tahu ibu apa itu. Yang selalu dia kasih tahu jalan kita. Nah, satu hari pertama ada tangkir saya bingung, tanya dia apa tuh mak? Tuhan kan lupa ini apa? Lupa sangkati di mobil.
Nah kan, nanti juga pikir-pikir nanti itu dari saya. Ya mau tanya siapa lagi? Mau tanya kemana masih belum bisa bahasa. Tanya Ibu Sri, Ibu Si atau Sri mereka. Ibu Sri yang Siri yang di HP itu dia akan pun duduk yang benar betul nggak omong itu nggak. Kemudian saya lupa sangat di mobil ada. Nah, tunggu. Nah, ada juga. Mudah-mudahan hurufnya keluarnya bahasa Indonesia yang tepat. Dan kirim umat, sudah kirim umat aja. Wah, umat jadi ngaku seger langsung. Apalagi ya, kemarin ada kita bunuh diri dengan itulah dari penyakitnya. Ini sang hati. Ibu sini bilang bunuh diri. Pas banget, untung tidak membunuh. Betul nggak? Kemarin omong di mulut hatinya bahasa Thailand itu ngewani hati belum sang hati. Di dot kokun bahasa Thailand. Ibu sini jemaah tepat. Jemaah adalah muncul di hati umat. Kemarin hati lupa bunuh diri di inilah jauh tidak. Sang hati dia jamahannya ini. Saya sudah tahu berarti itu bukan umat Buddha. Yang umat Buddha tapi itu tahu sang hati. Tetapi setelah dia baca dia bilang lupa bunuh diri. Karena ini sampai orang salah paham dimusuhin antara sang hati sama bunuh diri ke saya. Ini dari mana? Pakai kan sama bunuh diri kan jauh banget. Itulah acara Sambuda di Pasir. Oh, kalau berkat HP dunia ini kita walau. Hari libur mau menghindari kemacetan, gitu kan? Ibu Sibisu masuk ke Singkong semua. Nggak bisa putar balik, ada yang ke sawah, ada yang ke Singkong. Satu jalan yang nyaman dulu lagi, bukan jalan nyaman sekarang. Yang nyaman sekarang sudah nggak ketemu lagi jalan. Masuk berapa kilo, lihat belakang. Kadang-kadang itu mesti disuruh ketemu Singkong orang. Nah, hidup kita kadang-kadang kita butuh persiapan. Hati kita jangan buru-buru percaya, betul nggak? Bisa nggak gabung sama pengalaman? Bisa nggak gabung dan waspada? Seperti kesalahan apapun, ada juga yang tidak sengaja, ada juga yang tidak tahu loh, betul nggak? Ada kan kurang waspada orang, tetapi kita akan itu semua itu benar salah, belum tentu banyak yang lewat mimpi juga ada loh, betul kan? Ada yang orang bunuh orang. Lewat mana? Lewat kuping. Ada tidak? Bersih kuping, bunuh. Jadi bunuh beneran. Yang ngomong siapa? Tidak tahu katanya. Asal suruh dia lakukan. Padahal bukan dia yang mau, ada disuruh. Itu disebutkan gimana kalau tidak waspada diri. Betul kan? Ajaran Sambuda itu suruh kita hati-hati waspada setiap saat karena itu. Coba kalau kita latihan batin, hati-hati ke batin kita tidak ada wujud, betul kan? Disebut makhluk halus. Kalau ada badan makhluk kasar. Kalau halus, ya kenapa? Kalau halus jadi kenapa? Intinya itu aja. Nah, coba kita berpikir batin kita seperti itu. Batin ini makhluk halus, kenapa? Dia terwujud. Tetapi hati-hati kalau batin itu kerja sama pikiran. Dia kerja sama yang malam, dia kerja sama yang kanan. Itu berarti dia sedang menipu kita. Kenapa begitu tipu? Karena percaya orang, percaya kulit. Seperti kita lihat kulit, kok jangan bilang itu makhluk. Betul kan? Kadang-kadang saya juga tahu umat Antero. Saya tahu bapaknya putih, ibunya putih, anak yang berapa perempuan yang pakai celana putih, tiba-tiba anak
satu lagi datang, kulitnya hitam. Pertama saya pikir ini punya tetangga atau campur-campur. Saya pikir udah lama juga. Akhirnya mama kasih tahu, Tante, anak saya ini fotonya putih. Kenapa sekarang kok mirip saya? Kulit sawo atau kulit apa? Sawo matang atau matang sawo atau? Nah, kok mirip kulitnya agak bukan yang putih lalu jadi kulit sawo. Betul nggak? Ternyata anaknya sekolah di luar negeri. Lalu anaknya nggak suka warna ini, dia cukur mata ini di situ. Sampai bikin kulitnya seperti Asia. Di situ orang kulit putih-putih, belum tentu suka putih, sukanya yang Asia. Yang Asia itu kan sawo-sawo sukanya putih loh. Betul nggak? Betul nggak? Coba kalau agak hitam sedikit, pakai krim atau pakai apa yang lihat apa mukanya agak putih sedikit, dicuri leher ke bawah, ini aslinya. Nah, perempuan dia bisa ngomong Arab tuh. Dia foto dengan isi ke atas, jangan lihat leher ya. Asli leher, wajah doang yang palsu. Aslinya mulai leher, mulai sudah ada air taringan sedikit, mulai ya dengan warna-warni. Karena dia makeup cuma mukanya doang. Makanya hidup kita lebih baik sadar. Betul kan? Ada orang ditanya kecewa sama pacarnya. Dia nikah. Besok pagi dia nangis si cowok. Orang tua bilang, kamu lagi mana? Apa salahnya? Aku cari itu cantik banget. Dia cantik mah. Jangan. Kamu kecewa apa? Kecewa. Masalahnya malamnya perempuan, paginya cowok. Gimana kecewa? Karena mama pilih wajah doang, aslinya cowok mah. Malamnya cewek. Kalau setelah matahari dia jadi cowok. Gimana aku nggak nangis? Kan? Itulah dunia sekarang yang tidak pasti. Anicam tidak. Anicam negatif itu bukan anicam yang positif. Betul kan? Hati-hati duniawi. Duniawi bukan umat loh. Duniawi itu roh atau sakona. Yang bukan duniawi itu berzina, bersamati dan berbanyak. Itu adalah tentang batin, bukan tentang orang. Dengan seperti dunianya sedang kacau. Kacau terdapat musim juga udah berubah. Banyak kematian kepanasan, banyak kematian kedinginan. Manusia juga sudah lama juga mulai kematian, tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada pengobatan, dan tidak ada tempat tinggal. Kalau ada masalah, saya yakin cari tempat yang tidak ada masalah. Apa itu? Hutang. Umat juga cari kalau tidak ada masalah. Kalau masalah manusia muncul, mungkin kebencian manusia sama manusia, mungkin keberkatan, kecewa, putus asa antara manusia sama manusia. Hanya dengar siapapun ngomong pasti saya ingin seperti hati, ya kan? Maksudnya pilih yang hidup dan tidak ada masalah keduniawian. Kemudian juga ada umat bilang, saya mau jual rumah nanti. Kenapa? Kecewa sama kuasa sendiri, sama pihak istri. Kenapa? Saya susah payah apapun, bukan apa, sedikit pun tidak mau bantu, sedikit pun tidak mau. Aduh, dekat terjadi dia, dekat. Waktu susah jauh, waktu sakit semakin menjauh. Apalagi waktu saya mati, mungkin dia lebih menjauh katanya. Sebelum saya mati, sebelum saya sakit, lebih baik saya miskin aja pada semua kabut. Kata Bang, akhirnya bilang, saya mau tinggal di hutan. Tapi dia itu kan mau jadi di hutan. Hatinya sudah jadi hutan, alami. Saya yakin banget
Umat juga satu sifat tuh kalau kecewa banget kepada dunia, pengennya sunyi, nggak ada siapa-siapa, daripada ada tapi tidak berguna. Betul nggak? Kita harus pandangan itu positif loh, karena negatif. Umat telepon Ande tolong saya pasti dikenal ilmunya nggak nambah. Ande tolong saya pasti dikenal punah-punah. Ande bilang kirim ke Ande dong. Banyak umat Ande bilang Ande kaum saya tidak berguna. Supaya Ande kaum saya ini ada gunanya. 2 kali kirim berarti punah-punah. Berapa kali juga dipunah-punah. Punah itu ada manfaatnya loh, daripada tidak berguna. Umat barusan itu benar juga katanya. Maka kamu jangan takut ilmu yang berguna. Saya jangan punah-punah. Waduh kirim pagi dong. Saya dibilang saya tidak berguna. Saya mau dipunah-punah juga, betul nggak? Ada apapun tolong digunakan, betul nggak? Jangan bilang tolong jangan digunakan, jelek kan? Untuk bilang itu tidak dengan guna. Berarti orangnya ada manfaat. Betul kan? Diguna-guna. Kenapa pakai bahasa begitu? Kan juga bingung. Kan bingung juga bahasa Indonesia kadang-kadang nggak logika. Kalau bilang aku tidak berguna, marah. Diguna-guna, marah juga. Jadi tidak berguna, atau sudah berguna yang baiknya. Yang mana dipilih? Pilih yang orang dimarah kita. Saya nggak mau sama orang ini, tidak berguna, percuma. Marah kan? Tiba-tiba orang kita bilang kamu jangan pura-pura. Marah juga. Siapa jangan sama aku? Nah, padahal dia kasih ke kamu sudah 2 guna. Badan juga ada manfaat, batin ada manfaat. Maka dia bilang dikenal guna-guna. Banyak manfaatnya. Ini secara pikiran yang positif. Ada pikiran begitu aman. Daripada orang bilang sama batin, kalau saya nggak ada gunanya. Betul nggak? Itu sama saya itu saya manusia hidup saya. Orang lain juga lihat saya nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Untuk orang kita bilang saya kena guna-guna, masih baik loh orang kita. Masih baik loh. Masih lihat saya bermanfaat. Kan ada guna-gunanya. Betul kan? Ada manfaat dong. Itu namanya pola pikir yang positif. Hidup. Betul kan? Kalau pikiran saya, nanti saya pikirannya guna-guna. Terima kasih. Nanti saya mulutnya guna-guna. Terima kasih. Nanti kalian perbuatan sangat baik, sangat berguna. Lebih terima kasih lagi. Maka saya mau kirim banyak gunanya. Daripada kata tidak berguna. Kecewa saya. Saya nggak punya harga diri juga. Maka hidup kita tergantung kita mau sisi yang mana. Betul kan? Kalau apa kita nggak suka pasti kecewa. Sedikit. Kalau tidak suka besar, kecewa besar. Kalau apa yang kita suka, kecil pun juga manfaatnya besar. Tergantung. Betul kan? Batu itu orang jahat, betul kan? Batu itu banyak juga bangunan dari pasir sedikit batu, kepala batu doang nggak guna. Segede kepala batu orang dia nggak ada manfaatnya. Batunya ada manfaat, kepala batu nggak ada manfaat. Mau yang mana? Mau di batu, mau jadi kepala batu, betul kan? Tergantung hidup ini tidak tamat kalau ikut di luar. Lebih baik merhati diri yang tidak ada bentuk tidak. Yang penting badannya oke. Setiap hari badan untuk berbuat kebaikan. Setiap hari ucapan kita bermanfaat. Dan itu setiap hari bawa pikir sekarang saja. Jangan yang lampau, jangan yang akan datang. Takutnya batin ini banyak yang masuk. Sampai stres, akhirnya lari ke puskesmas atau ke rumah sakit minta obat untuk supaya bisa tidur. Padahal biasanya tidur karena pikirannya nggak bisa tidur, pikiran ketakutan, pikiran kekhawatiran, kepikiran yang tidak berguna. Janganlah sang Buddha bersabda, jangan kecewa siapapun menjelekkan sang Buddha. Jangan disenangkan kalau siapa yang puji sang Buddha. Berarti keberadaan dengan kebersihan
Ketenangan juga bisa merayakan penderitaan, apalagi pendidikan. Nah, hidup kita jangan coba matanya jangan yang jelek. Kalau mau hidup udah mata itu ada sati apa? Sati ingat dan perhatian. Setiap berubah. Sebelum kita mau foto, zoom yang perlahan, betul nggak? Kalau di belakang jelek, kita kan ada pilih ambil orang saja, kamu usah. Ada tidak? Itu artinya pikiran sekarang saja, yang lama nggak usah, yang udah lewat nggak usah, background yang jelek nggak usah cerita. Betul nggak? Harus terima pada adanya, terima sekarang, benar? Nanti itu aneh, nanti tidak pernah punya keduniawian, nanti nggak punya pacaran, nanti nggak punya istri, nanti nggak punya anak. 10 bertanya nanti, 7 bertanya tentang berani makan. Padahal nggak tahu yang jawabnya apa. Dari lahir sampai sekarang belum ada. Tanya dari pacar sampai berumah tangga. Nanti rumah itu nggak punya tangga, itu nggak ada. Mau tanya belum ada tangga, saya punya rumah tangga di halang. Ternyata itu tadi omong lebih benar aja padahal dia punya rumah tangga, saya punya apa-apa. Ngomongnya sesuai. Apa sesuai itu? Kadang-kadang kita suka milih. Apa itu? Seperti orang yang pilih kasih itu bahaya tidak? Bahaya betul. Coba kalau kita bukan orang yang dari pemerintah, ilmu pemerintah sama ilmu berbeda beda. Tadi kita berdiri untuk kebangsaan, lagu kebangsaan, burung itu bukan main. Saya itu hanya baru hafal. Mungkin saya pengen itu nanti sewaktu saya mau pulang ke Thailand, saya mau nyanyi lagu itu di Indonesia, lagu kebangsaan. Saya suka renungkan itu tenang loh, kata-kata kita betul nggak? Seperti apa? Indonesia mulai wujud itu optiknya Indonesia, tanah air, betul nggak? Tanah dan air. Kalau tidak ada air, tidak ada tanah, percuma. Beli tanah ada air, murah tidak? Beli air punya tanah juga sama aja, betul nggak? Jika pun saya juga bilang, nanti datang apa tuh nggak? Para yang tua nggak punya air katanya. Pilih yang mana? Antara mata air sama air mata. Saya juga bingung. Pilih yang mana mata air sama air mata? Oh ternyata seperti itu. Maksud saya, gimana pun hidup kita ini, coba kita baca sedikit demi sedikit bahwa badan kita, batin kita disesuaikan dengan alami. Itu nggak sesuai dengan alami, jangan sesuai dengan pikiran. Nanti kecil. Pilih kasih apapun, orang melihat sedikit pun sudah mulai ada kebencian. Berbuat apa? Kalau tidak seimbang, seandainya, betul nggak? Istri suami kalau nggak seimbang, musuh tidak? Ya buat kamu ya, buat aku mana? Sudah tidak seimbang kata-kata ini. Jadi seimbang. Gimana cara supaya seimbang? Omong tidak seimbang juga musuh. Pikiran tidak seimbang juga musuh. Perbuatan tidak seimbang juga musuh. Tidak sesuai. Nah, tidak sesuai. Maka saya mudah. Mau gimana pun, muncul sampai saat waktu kita. Kalau mau sayang semua makhluk dan diri kasih, nanti musuh. Indonesia kita, tanah air tukar bukan dengan Islam, tukar dengan apa? Darah, mata merah putih, darah putih, darah hati kita. Betul nggak? Harus semangat menjaga tanah air. Nah, kalau ada memimpin
disebutkan di apa, bantu apa, mungkin madu. Itu loh bahasa Indonesia saya baru bingung. Mungkin boleh nggak sih usia sudah 50 masuk ke TK diterima nggak sih? Pengen mau masuk ke TK banget gara-gara masuk itu sadar dulu dari mau ngomong nggak bisa, mau ngomong sayang. Nah, mau masuk ke TK ya besok. Mungkin dulu terima atau tidak. Usia 52 mungkin bisa terima masuk ke TK aja deh. Nah kan, itu bahasa Indonesia saya masih jauh banget. Ingin mau ngomong, hatinya sudah sakit pintu. Ngomongnya sampai satu. Sampai nyapa jadinya, aduh, kesel. Kalau mau pakai juga sayang. Nah kan, makanya Indonesia kita ingin lagu itu ada dengar itu ada bergembira. Bergembira sekali bahwa barusan menjadi wujud Indonesia itu, aduh, tahu nggak? 230 juta jiwa atau orang itu berpercaya mata melihat berbeda-beda. Berarti 230 jutaan mata yang beda-beda. Itu satu tujuan itu nggak bersatu. Lalu gimana caranya? Kecuali batin. Satu itu artinya bukan mata-mata percaya mata masing-masing batin itu. Lebih baik mata batin. Mata batin itu disebut bahasa bahwa semua bisa berbeda tetapi bersatu. Ini maksud saya jamaah supaya disebut damai. Boleh beda-beda mata, tetapi lihat yang satu. Apa itu? Bunga dan bunga. Jangan suka yang merah, benci yang hijau. Betul kan? Musuh yang kuning. Jangan. Betul kan? Nanti buang sana, ambil sini, buang waktu. Lebih baik udahlah. Kamu wujud begini, lima juga. Wujud begini, lima juga. Semua bersatu. Mungkin ada makna. Betul kan? Saya jadi santai kok. Dia berubah. Dia udah satu pot. Pot itu maksud pot utara. Pot agama. Nah kan beda bunga lalu pergi pot bunga. Pot tidak mungkin sesuai dengan bunga. Ini bunga 5 macam pot, 5 pot mungkin sangat mungkin itu paksanya. Atau maksudnya kita itu adalah beda keyakinan. Enggak apa-apa. Tetapi pandangan tidak boleh salah. Pandangan tidak boleh salah. Ada kesalahan. Disebutkan sama ini.